Masukkan sesuatu ke lubang yang lima. Lubang yang pertama ialah mulut. Maka yang dimaksud dengan memasukkan sesuatu ke dalam mulut yang bisa membatalkan puasa yaitu menelannya. Yang batal ialah nelannya. Jadi kalau misalkan pian lagi puasa, siang hari lagi panas-panasnya ngelihat es krim punya anaknya, pian masukkan es krim tersebut ke dalam mulutnya, batal nggak puasanya? Batal nggak puasanya? Batal. Ujar ulun, memasukkan di situ adalah menelannya. Kalau nggak ditelan ya nggak batal. Pian memasukkan permen ke dalam mulutnya, memasukkan, batal nggak? Masih bingung? Enggak batal, asal jangan ditelan. Yang membatalkan itu ialah nelennya. Walaupun memasukkan itu makruh ke dalam mulut kita, masukin es krim, nggak ada kerjaan lagi puasa masukin es krim ke mulutnya. Nggak ada kerjaan, iseng-iseng. Jadi yang dimaksud itu ialah nelennya. Terus Habib, bagaimana kalau kita nelen air ludah kita? Nelen air ludah. Maka nelen ludah itu tidak membatalkan puasa dengan 3 syarat. Yang pertama, ludah pian sendiri. Ludah pian sendiri. Kalau ludah orang lain, ya batal jelas. Loh Habib, itu bagaimana contohnya? Ya pian jangan membayangkan ada ludah di meja kemudian pian masukkan. Kada gitu contohnya, jorok banget kalau begitu. Misalkan pian tertukar ludah pian dengan ludah istri atau suaminya. Paham-paham aja pian itu maksudnya. Tertukar antara pasangannya ludahnya. Maka ketika itu pian telannya batal. Jadi yang pertama ludah pian sendiri ya. Kemudian yang kedua, nelen ludah tidak membatalkan puasa asal ludah tersebut masih ada di dalam mulut pian. Berbeda kalau misalkan ini ibu-ibu siang-siang hari di bulan Ramadan dia ngumpulin air ludahnya di dalam gelas, dapat setengah gelas, dimasukin ke dalam kulkas. Siang-siang hari lagi panas dibawa, kemudian ludahnya tadi ditelannya lagi, maka ini batal. Kenapa? Karena udah keluar daripada mulut. Ataupun pian bersin, tiba-tiba ludahnya keluar, maaf pian masukin lagi, dijilatin lagi, maka ditelan, batal. Maka sesuatu ludah tersebut yang udah keluar dari mulut jangan lagi dimasukkan dan ditelan. Karena kenapa? Bisa membatalkan ibadah puasanya. Kemudian syaratnya yang ketiga, nelen ludah tidak membatalkan puasa karena ludahnya masih asli murni, enggak kecampur. Berbeda kalau misalkan ludah tersebut itu tercampur dengan kopi ataupun teh ataupun yang lainnya, maka ketika itu bisa membatalkan. Jadi kalau misalkan lu lagi puasa sekarang, misalkan nelen sahih enggak batal. Karena kenapa? Ludah ulun sendiri, kemudian masih di dalam mulut dan juga tidak bercampur dengan apapun, masih murni. Begitu juga pian
ketika mana pian masak mau berbuka puasa, nyobain nyicipin daripada masakannya, apa hukumnya? Batal apa tidak? Batal apa tidak? Kalau pian ada hajat menyicipi tersebut dan emang dibutuhkan, itu tidak membatalkan puasanya, asal jangan pian telan. Ini kayak kurang asin ditelan, ini kurang gurih misalkan ditelan, maka batal. Pian ludahkan kemudian berkumur-kumur, maka tidak membatalkan puasanya. Kemudian itu lubang yang pertama. Kemudian lubang yang kedua ialah memasukkan sesuatu ke dalam hidung, juga bisa membatalkan puasa. Memasukkan sesuatu ke dalam hidung bisa membatalkan puasa. Aduh Habib, ini ulun dengar ini stres katanya. Ulun tanya kenapa? Karena ulun ini hobinya ngupil, ngorek-ngorek hidung. Maka pian harus ketahui bahwa memasukkan sesuatu tersebut, apabila pian masukkan air ke dalam hidungnya, terasa panas di sininya. Kalau bahasa saya nyegrak, apa bahasa Banjarnya? Terasa panas, nyegrak di sininya. Maka ketika itu apabila pian memasukkan daripada sesuatu barang ke batas tersebut, itu dapat membatalkan puasanya. Tapi kalau pian masih di nggak terlalu dalam, masih di luarnya aja, di bawahnya, maka ulun berikan kabar gembira bagi pian yang hobi ngupil, bahwa ngupil enggak membatalkan puasanya. Ada yang di sini hobi ngupil? Banyak. Jadi tidak membatalkan puasanya. Kemudian berkumur-kumur gimana Habib ketika berwudu? Berkumur-kumur ketika berwudu juga tidak membatalkan puasanya. Asalkan tidak berlebihan, bahkan disyariatkan, disunahkan tetap bagi berpuasa untuk berwudu, untuk berkumur-kumur ketika mana kita berwudu, disunahkan, disyariatkan, asal tidak berlebihan. Maka pian jangan ragu kalau misalkan ketika berkumur-kumur itu masih rasa dingin bekas daripada air tadi, itu dimaafkan. Asal jangan pian itu menyisakan sedikit daripada air kemudian ditelan, itu bisa batal. Tapi kalau dingin doang nggak apa-apa, dimaafkan. Kemudian juga sama istinsyak, memasukkan air ke lubang hidung, itu juga disunahkan, asal jangan berlebihan. Maka tadi berkumur-kumur masukkan air ke mulut itu sunnah, disyariatkan oleh agama. Tapi tadi masukin es krim ke dalam mulut makruh, tidak membatalkan puasa. Sama-sama dua-duanya tidak membatalkan puasa. Yang jadi perbedaan ialah di tidak kesengajaannya. Kalau pian misalkan lagi berkumur-kumur ketika berwudu, maka ketika itu tiba-tiba ada petir menyambar, pian kaget juga misalkan. Lagi kumur-kumur kaget, ketelan itu air daripada kumurannya tadi. Berarti itu rezeki. Rezeki nggak sengaja. Berbeda dengan es krim tadi. Misalkan kata Habib, masukin es krim ke mulut itu nggak membatalkan. Pian coba masukkan ke mulutnya. Tiba-tiba ada kucing gigit kaki pian. Pian kaget. Tiba-tiba ketelan es krim tersebut, maka ini membatalkan puasanya. Enggak disyariatkan masukin es krim ke mulutnya, bahkan enggak ada kerjaan masukin es krim ke mulut.
Kemudian memasukkan sesuatu ke lubang telinga bagian dalam. Apabila pian memasukkan ke bagian telinga, lubang telinga yang paling dalam, itu bisa membatalkan puasanya. Ukurannya apa? Dalam apa enggaknya? Ukurannya bagaimana? Dalam apa enggaknya memasukkan sesuatu tersebut? Ukurannya ialah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking. Jadi pian kalau misalkan sesuatu dalamnya yang nggak bisa, berarti itu ukuran dalam. Berarti kalau misalkan pian gatal digaruk kayak begini, tidak membatalkan puasanya. Berbeda kalau pian itu cotton bud, korek kuping. Kalau pian masukkan dalam, itu bisa membatalkan puasanya. Kira-kira sampai situ bisa dimengerti, bisa dipahami. Harus paham, nanti ulun tanyakan. Harus paham. Kemudian lubang selanjutnya memasukkan sesuatu ke lubang kemaluan. Misalkan pian laki-laki, bapak-bapak itu meneteskan air pada kemaluannya, pada lubang kemaluannya, itu dapat membatalkan puasanya. Begitu juga ibu-ibu perempuan, ketika mana pian memasukkan sesuatu, misalkan obat atau pil, pil keputihan misalkan, pian masukkan ketika pian berpuasa, maka batal puasa pian. Ataupun pian membersihkan lagi cebok membersihkan daripada bekas air kencing, itu pian usahakan memakai tangan jari jemari bagian dalam begini. Jadi bagian dalamnya yang pian pakai, jangan pian beginikan ataupun beginikan. Kenapa? Takut nanti masuk itu bisa membatalkan puasanya. Maka pian jangan ragu-ragu, pakai bagian dalam daripada tangannya atau jari jemarinya tadi. Jangan pian membengkokkan kemudian jarinya masuk, itu bisa membatalkan puasanya. Maka jangan pian ragu-ragu atau was-was ketika mana pian membersihkan dengan bagian dalam daripada jari jemarinya. Sama begitu juga dubur. Itu juga ketika membersihkan, hati-hati pakai bagian dalamnya. Jangan dengan jari jemari, karena takut masuk itu bisa membatalkan daripada puasanya. Itu jadi 5 lubang. Yang kedua yang membatalkan puasa ialah muntah dengan sengaja. Kalau nggak sengaja berarti nggak batal. Misalkan ibu-ibu hamil muda puasa muntah-muntah, nggak batal. Atau misalkan seorang yang naik kendaraan bis misalkan, muntah mabuk perjalanan, tidak membatalkan. Tapi kalau pian masukkan jarinya ke mulutnya kemudian pian muntah, maka itu bisa membatalkan puasanya, batal puasanya. Ataupun pian sengaja cium bau-bau yang bisa buat pian muntah, maka batal juga puasanya. Pokoknya kalau sengaja itu batal puasanya. Kalau enggak sengaja enggak batal, dengan catatan muntahan tadi pian sucikan terlebih dahulu. Misalkan pian muntah enggak disengaja, kemudian itu yang harus pian lakukan, membersihkan sisa-sisa muntahan di mulut pian. Kenapa? Karena itu najis pian, najis daripada perut naik ke tenggorokan kemudian ke mulutnya. Ketika mana pian tidak mensucikan dulu mulutnya dengan air kumur-kumur, pian langsung nelan lagi itu muntahannya sebelum disucikan, maka batal puasanya. Sucikan dulu dengan air berkumur-kumur, buang, ketika itu selesai sudah. Pian nelan pun nggak jadi masalah. Kenapa? Karena telah suci daripada
najis. Suci daripada najis. Kemudian yang ketiga yang dapat membatalkan puasa ialah bersetubuh dengan sengaja walaupun tidak keluar air mani. Bersetubuh dengan sengaja walaupun tidak keluar air mani. Walaupun seorang suami memasukkan kemaluannya ke kemaluan istri cuma sebentar, enggak keluar mani, itu bisa membatalkan puasanya. Bagaimana dengan orang-orang pezina? Sama, secara hukumnya batal. Ataupun misalkan ada kasus orang yang nyetubuhi binatang, misalkan nyetubuhi kambing, gimana dari segi hukumnya? Batal puasanya. Batal puasanya. Jadi ukurannya di sini disebutkan bahwa ukuran yang membatalkan bagi suami yaitu kalau suami memasukkan daripada seluruh bagian kepala kemaluannya, maka ketika itu batal. Memasukkannya batal seluruh daripada kepala kemaluannya ke kemaluan istrinya, maka ketika itu batal puasanya. Tapi kalau wanita, kalau perempuan itu hanya dengan kemasukan saja, sedikit saja, itu bisa membatalkan puasanya. Kenapa? Karena masuk ke perkara yang membatalkan pertama tadi, memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang 5, diantaranya ialah kemaluan. Kira-kira dari situ bisa dipahami? Yang keempat, keluar mani dengan sengaja. Misalkan dengan onani ataupun dengan tangan istrinya, itu dapat membatalkan puasa. Berbeda kalau misalkan dia itu puasa di siang hari ketiduran kemudian mimpi basah. Bukan mimpi basah itu hujan-hujanan, bukan. Mimpi basah itu mimpi keluar air mani. Maka ketika itu tidak membatalkan puasanya. Kenapa? Karena tidak sengaja. Mimpi basah atau ihtilam. Yang kelima, keenam, ketujuh ialah haid, nifas dan melahirkan. Ibu-ibu yang haid lagi puasa, 5 menit lagi mau berbuka puasa, mau azan maghrib, maka tiba-tiba haid datang, 5 menit lagi batal puasanya. Habib, 5 menit lagi sayang, tetap batal, nggak ada tawar menawar, batal. Begitu juga nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Dan juga ibu-ibu yang melahirkan, misalkan dia itu kuat untuk berpuasa, tiba-tiba nggak tahunya melahirkan lahiran, maka ketika itu pun batal puasanya. Baik yang keluarnya itu bayi atau bakal bayi, maksudnya keguguran, itu membatalkan puasanya. Kemudian yang kedelapan ialah hilang akal. Hilang akalnya, misalkan gila walaupun sebentar itu bisa membatalkan puasanya. Pagi hari masih normal, dia berpuasa, jam 12 tiba-tiba gilanya cuma sebentar aja, itu batal puasanya. Begitu juga pingsan. Itu pingsan bisa membatalkan puasa kalau pingsannya seharian penuh. Misalkan habis sahur dia pingsan, bangun-bangun habis isya, maka ini membatalkan puasanya. Berbeda kalau dia masih sadar sebentar di siang harinya, misalkan pingsan dari habis sahur, kemudian jam 12 tiba-tiba dia sadar ngelihat matahari, pingsan lagi, itu masih sah puasanya, enggak batal.
Tapi kalau seharian penuh batal. Kemudian tidur juga tidak membatalkan puasanya. Walaupun tidurnya seharian penuh, habis sahur tidur, bangun-bangun, habis isya tidur seharian penuh. Ada yang seperti itu? Ini lebih parah daripada kebo. Seharian, bayangkan ya. Gimana puasanya? Sah. Ya, sah. Kalau masalah salatnya nanti ada pembahasannya sendiri. Al-darus salat an-naum wa nisyan, ada pembahasannya. Tapi puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Kemudian yang ke-9, murtad atau keluar daripada agama Islam, itu membatalkan puasanya. Misalkan jam 12 dia naudzubillah murtad keluar daripada agama Islam, maka batal puasanya. Dan orang yang murtad ini wajib mengqadha puasanya ketika mana dia ini masuk kembali kepada agama Islam. 10 tahun misalkan murtad, ya 10 tahun harus mengqadha puasanya. 20 tahun ya 20 tahun harus mengqadha puasanya. Dan banyak hal-hal yang menyebabkan seseorang itu murtad. Misalkan tidak mengakui Nabi Muhammad SAW, atau mengakui meyakini adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, itu murtad. Atau tidak meyakini bahwa Al-Quran ialah firman daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu bisa murtad. Itu udah 9 perkara yang membatalkan ibadah puasanya. Kira-kira sampai situ pian paham gak ada? Loh, kok sepi? Paham kata? Bujuran. Ulun tanyakan sekarang, ulun tes. Boleh ulun tes? Boleh. Kalau misalkan ulun puasa siang hari, ulun pakai tetes mata in-stop misalkan, batal nggak puasanya? Batal nggak puasanya? Yang sini batal ini enggak gimana sih? Batal nggak puasanya? Enggak ya. Kenapa enggak? Karena tadi kan 5 lubang, ujar ulun 5 lubang yang dapat membatalkan puasanya. Mulut, hidung, telinga, lubang kemaluan, kemudian lubang dubur. Ada mata ada? Enggak ada, berarti enggak batal. Kenapa? Karena kenapa? Karena bukan daripada rongga atau lubang. Para ulama mengatakan ini adalah pori-pori walaupun kerasa sampai ke tenggorokan. Walaupun terasa sampai tenggorokan. Ini disuntik. Ini ada yang bilang batal, ada yang enggak. Jadi belum paham semuanya. Ulun tanyakan lagi. Sekali lagi. Misalkan ulun lagi puasa di siang hari, kemudian sakit. Ulun misalkan lagi sakit gigi, ulun cabut giginya saat ulun berpuasa di siang hari, batal kada puasa ulun? Hah? Batal nggak? Batal? Tidak batal asal giginya jangan ditelan. Kalau giginya ditelan nggak bahaya. Nah itu. Kemudian ada yang nanya ulun, bagaimana hukumnya bersiwak? Bagaimana hukumnya bersiwak? Maka bersiwak tetap disunahkan menurut jumhur ulama sampai waktu zawal, masuknya waktu zuhur. Disunahkan tetap. Tapi jumhur ulama bilang kalau setelah itu makruh. Karena kenapa?
bisa menghilangkan bau harum di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana seperti misik, katanya seperti itu. Tapi Imam Nawawi mengatakan bahwa katanya bersiwak itu daripada baunya itu daripada perut yang kosong, katanya. Jadi Sidin berpendapat tetap disunahkan untuk memakai siwak walaupun setelah zawal. Kira-kira sampai situ ada ditanyakan? Silakan, nanti pian gampang ada ustaz aja nanti. Kalau pian menanyakan banyak masalah-masalah yang mungkin ulun kada kawa ulun jelaskan banyak banget, tapi insya Allah dengan yang sedikit itu bisa jadi bekal buat kita untuk menghadapi menyambut bulan Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan yang sedikit itu ada manfaatnya. Dan ulun umumkan bahwa majelis kita ini ditutup sementara, insya Allah habis Syawal nanti kita mulai kembali. Ini aja yang bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.